Karena di setiap fungsi manapun itu memang dibutuhkan kehadiran polwan, bukan untuk sebagai pemanis ya. Banyak sih beberapa yang mengira, oh Mbak ini polwan ya gitu, kok nggak kelihatan gitu. Nggak usah bohong John, visumnya kan bunyi John, kamu nggak usah bohong. Berkaitan dengan reskrim, pasti baju yang digunakan adalah baju preman. Kalau misalkan lihat seperti ini, kalau kayak gini-gini bisa ditindak kan, misalkan nawatan diri gitu. Anak saya yang pertama umur 13 tahun, yang kedua umur 4,5 tahun. Terutama yang kecil ya, suka nanya, yang kenapa kok mama katanya polisi, kok nggak pernah pakai baju seragam gitu. Yang paling saya cuma, ya biar nanti nggak banyak yang takut sama mama kalau mama lagi manggil orang. Kenapa ngilang? Malu. Kamu ngilang 4 tahun loh. Kalau DPO, kapanpun kamu pasti didapetin. Nggak sekarang, tahun depan, nggak tahun depan, tahun depannya lagi. Irma lu apain aja? Hah? Kamu payudara, tok. Kamu nggak setubuhin? Nggak usah bohong, John. Visumnya kan bunyi, John. Kamu nggak usah bohong. Kami memang ditugaskan sama dengan laki-laki, tidak ada beda. Dan kami bisa bertugas seperti halnya laki-laki. Ya, contohnya kita mengerjakan satu perkara aja kasus ya. Sama-sama kita dikasih kasus. Dia dikasih kasus untuk menangani satu perkara, polwan menangani satu kasus untuk menangani satu perkara. Dan itu sama-sama harus selesai. Artinya Polki dengan polwan mempunyai tugas yang sama untuk hal proses penyidikan dan penyelidikan. Karena di setiap fungsi manapun itu memang dibutuhkan kehadiran polwan, bukan untuk sebagai pemanis ya. Cuma kalau misalnya laki-laki yang melakukan konseling ataupun melakukan interogasi kan terhadap perempuan, biasanya kan dia agak lebih jaga jarak lah gitu. Beda dengan perempuan, kayak kita bisa langsung mulai bisa merangkul, ayo Mbak bicara aja apa adanya, terbuka ya sama kami. Kita bisa langsung lebih melakukan pendekatan gitu. Keras coklat itu mungkin simbol karena baju polisi ya, warnanya coklat itu. Tapi kalau Mas bicara sama saya juga jarang pakai baju yang berkerah coklat nih. Berkaitan dengan reskrim, pasti baju yang digunakan adalah baju preman. Memang sudah aturannya seperti itu, tidak menggunakan pakaian dinas. Karena terlebih kita kan dalam melakukan penyidikan itu langsung berhadapan seperti melakukan pemeriksaan. Kebanyakan kan kalau polwan kan mungkin lebih cenderung rambutnya pendek gitu kan. Tapi kalau untuk reserse di reskrim itu kan kita boleh rambut panjang. Artinya yang tidak terlalu mencolok bahwa kita ini anggota gitu. Banyak sih beberapa yang mengira, oh Mbak ini polwan ya gitu, kok nggak kelihatan gitu. Apalagi kan saya berhijab. Benar sekali Pak melakukan pencabulan itu. Sekali. Iya, sekali. Yakin hanya sekali. Yakin. Ini sedang dilakukan proses penyidikan. Ini ada saksi-saksi dan satu orang tersangka sedang diperiksa. Ini kasus apa? Ini kasus persetubuhan anak di bawah umur dengan korban usia 17 tahun. Itu kalau itu ancamannya? 15 tahun. Oh, Ya. Kalau untuk tersangka dewasa gini nggak terlalu sulit ya. Tapi yang lebih sulit pada korban. Iya, lebih sulit meminta keterangan korban, apalagi korbannya masih kecil di bawah umur.
Jadi bukan yang poin penting buat kami bahwa tersangka harus mengaku. Jadi tersangka tidak mengaku itu bukan jadi halangan buat kami. Yang penting kita memiliki bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Oke, kalau Bapak nggak mengaku tidak apa-apa, saya tidak memaksa, tapi nanti pada saat di persidangan Bapak tanggung sendiri resikonya gitu, karena Bapak sudah memberikan keterangan palsu ke pihak kepolisian. Kadang di situ mungkin tersangka juga berpikir, akhirnya baru mau mengaku. Kalau di reskrim kami harus bertugas mungkin tidak dibatasi oleh waktu jam kerja. Karena kejahatan itu kan kapan saja terjadi ya kan. Bisa siang, bisa malam, hari libur. Untuk di Satuan Reserse Kriminal ini mungkin menjadi suatu tantangan ya. Jadi ada suatu kebanggaan juga pada saat saya diperintah untuk bertugas di Satuan Reserse Kriminal. Tugasnya kami melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penyidikan, melakukan pemeriksaan. Penyidikan itu diantaranya melakukan pemeriksaan, konseling juga, kemudian melakukan pemberkasan dan koordinasi ke tingkat kejaksaan. Karena kami di sini tingkat kesulitan yang kita lihat bukan tingkat kasus besar atau kecilnya, tapi kesulitan dalam proses perkara ini. Kasus pembunuhan pun kalau memang tidak sulit ya tidak sulit. Kalau misalkan lihat seperti ini, kalau kayak gini-gini bisa ditindak kan, misalkan nawatan diri gitu, boleh sekolah gitu. Sebenarnya ini Mas, kalau kayak gini nih biasanya kebanyakan ada masyarakat yang tidak nyaman akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Tapi pada saat misalnya kami langsung menyaksikan langsung, kita harus melakukan penyelidikan dulu. Kita melakukan penyelidikan dulu dengan membentuk beberapa tim. Penyelidikan artinya orang-orang ini nih, umur mereka apakah di bawah umur atau tidak. Kan biasanya juga banyak orang-orang yang memposting wajah orang, tapi sebenarnya bukan dia gitu kan. Nah, kita melakukan penyelidikan dulu. Itu apakah benar ini akun ini fake atau benar-benar nyata gitu. Kalau di bawah umur itu pasti kena perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak. Kan anak-anak juga banyak yang main Twitter ya. Nah, ini yang kami khawatirkan, moral anak-anak ini rusak cuma gara-gara melihat ini postingan-postingan jual di bukan BO. Banyak kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak, perempuan, baik sebagai korban maupun pelaku, dan disitulah memang secara kodrati sih perlu kehadiran figur-figur polwan untuk mendalami permasalahan-permasalahan itu. Kita bisa bayangkan nih, seorang perempuan apalagi anak bawah umur mengalami suatu kejahatan seksual, Anda bayangkan saja diinterogasi oleh polisi laki-laki itu. Di mana etika kita, di mana sisi empati kita gitu, rasanya tidak mungkin. Maka dari situ kita harus menegaskan, itu harus polwan yang menghadapi. Saya memposisikan diri sebagai pemimpin rekan-rekan polwan saya, dan tentunya saya juga memahami apa itu leadership. Pastinya ketika saya berhadapan dengan rekan-rekan penyidik polwan, ya pasti akan berbeda gitu. Saya melihat sosok polwan ya selayaknya kodrat sebagai wanita pasti akan memiliki sisi emosional yang lebih daripada sosok pria. Karena di mata saya seluruh polwan yang ada di Satreskrim ini saya pandang sebagai wonder woman gitu. Jagoan-jagoan saya di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan anak. Kebetulan pas kita baru lulus 2001 saya ditempatkan di bagian bimbingan masyarakat. Setelah itu saya di sana kurang lebih 2 tahun dan saya dipindah tugaskan ke bagian operasional kurang lebih 2 tahun. Mungkin dari situ pimpinan melihat bakat saya, akhirnya dipindahkan lagi ke bagian reserse kriminal. Jadi sudah 21 tahun menjadi polisi. Saya menikah kemudian memutuskan untuk ada anak, itu sudah ada perjanjian juga dengan suami supaya sibuk apapun di kantor, pada saat sudah masuk ke dalam rumah ya kita harus melepaskan kesibukan itu, artinya melepaskan pikiran pekerjaan kita. Artinya kita harus bisa profesional antara membagi konsentrasi saat bekerja di kantor dengan
saat berhadapan dengan anak-anak. Yang namanya di serse itu kan pasti banyak pelapor yang nanya, ini sampai di mana perkara saya Bu, sampai di mana? Ya harapan saya sih semoga Polwan ini semakin baik ya ke depan, dan mungkin personil Polwan lebih banyak dikedepankan di tingkat kewilayahan, dalam hal ini terutama di bagian reskrim dan bahkan mungkin perlindungan perempuan dan anak. Yang jelas kalau kami ingin lebih humanis aja sih kepada masyarakat, artinya menghilangkan image yang bahwa polisi itu galak, polisi itu raja tega. Ya, kita lebih bersikap humanis bahwa polisi itu tidak seperti yang kalian bayangkan.